wabarakatuh. Halo Sobat LPB. Let me introduce my team. My name is Raya Rifdarabani Ari Alfida and my partner Sanyong Vidya Ayudhya Putri. We are students at State Islamic Senior High School 1 Kudus. In this special occasion, we are going to present our research entitled Adsorben logam berbasis nanokomposit hidroksiapatid yang memanfaatkan tulang ikan badeng sebagai penjerap timbal dalam air laut tercemar. So, let's get down to our business. Pencemaran laut masih menjadi masalah tersendiri bagi Indonesia yang memiliki wilayah laut sangat luas. Pencemaran air laut pada umumnya disebabkan oleh berbagai kegiatan yang merupakan sumber bahan pencemaran seperti pemukiman, industri, transportasi, dan lain-lain. Sisa pencemaran yang terjadi menyebabkan penurunan kualitas lingkungan terutama pesisir dan laut. Salah satu bahan pencemaran air laut yaitu logam berat timbal. Adanya logam berat timbal di perairan dapat secara langsung membahayakan kehidupan organisme perairan laut dan secara tidak langsung mengancam kesehatan. Sifat logam berat yang sulit terurai dapat dengan mudah terakumulasi dalam lingkungan. Adsorpsi merupakan cara efektif untuk menyerap kandungan logam berbahaya. Adsorpsi dipilih karena merupakan metode yang relatif sederhana dan mudah diaplikasikan. Hidroksiapatid adalah salah satu bahan yang dapat menyerap timbal logam berat. Hidroksiapatid dapat disintesis menggunakan limbah tulang ikan badeng karena mengandung kalsium 4%, fosfor 3%, dan protein 32%. Berdasarkan latar belakang tersebut, didapatkan rumusan masalah sebagai berikut. Pertama, bagaimana formulasi adsorben logam berbasis nanokomposit hidroksiapatid sebagai penjerat timbal dalam air laut tercemar? Kedua, bagaimana pengaruh adsorben logam berbasis nanokomposit hidroksiapatid sebagai penjerat timbal dalam air laut tercemar? Proses pembuatan adsorben logam. Pertama, preparasi tulang ikan dibersihkan dari jaringan lunak dan dicuci dengan aquades. Kemudian dikeringkan dengan oven, lalu direndam dengan aseton selama 3 kali 24 jam. Dan setiap 1 kali 24 jam dilakukan penggantian pelarut dan diuapkan pada suhu kamar hingga aroma asetonnya hilang. Setelah itu, tulang ikan bandeng kembali direndam selama 4 jam pada suhu 105 derajat Celcius dan dihancurkan kembali dengan balmil selama 1 jam. Kedua, pembuatan kalsium oksida dari tulang ikan. Serbuk tulang ikan bandeng ditimbang sebanyak 80 gram dan di oven pada suhu 100 derajat Celcius selama 2 jam. Lalu dikalsinasikan pada suhu 900 derajat Celcius selama 5 jam. Ketiga adalah pembuatan HAP dari tulang ikan. Setelah larutan asam fosfatnya habis, dilakukan pengadukan lanjutan kecepatan 700 rpm selama 1 jam pada suhu 90 derajat Celcius. pH larutan diatur dengan menggunakan larutan natrium hidroksida 1M hingga mencapai pH 10. Setelah itu, larutan didiamkan selama 24 jam sehingga terbentuk endapan. Kemudian, endapan disaring dengan menggunakan corong buncer selama kurang lebih 4 jam dan dicuci dengan aquades. Lalu endapan dipanaskan selama 2 jam pada suhu 105 derajat Celcius dan dipanaskan pada suhu 900 derajat Celcius selama 5 jam. Dan proses yang terakhir adalah proses absorpsi. Masing-masing larutan logam dengan konsentrasi 10 ppm dimasukkan secara terpisah ke dalam gelas piala sebanyak 250 ml dan dicampur dengan massa adsorben HA sebesar 0,2 gram yang telah disediakan. Berdasarkan penelitian ini, didapatkan hasil seperti berikut. Yang pertama adalah proses absorpsi. Data konsentrasi CR3 plus 223 ppm yang terabsorpsi tulang ikan menggunakan suhu furnace 300 derajat dan 600 derajat waktu kontak disajikan dalam tabel yang pertama. Dan suhu pembakaran 600 derajat Celcius pada berbagai waktu kontak disajikan pada tabel yang kedua. Pada tabel pertama dan kedua dapat diambil kesimpulan pada waktu 6 jam yaitu 128,44 ppm 57,57% dibakar dengan suhu 300 derajat Celcius dan sebesar 131,2 ppm atau 58,83% yang dibakar dengan suhu 600 derajat Celcius. Yang kedua adalah FTIR. Berdasarkan hasil FTIR, metode hidrotermal ikatan gugus PO4 merupakan intensitas tertinggi ukuran partikel 200 mesh dengan bilangan gelombang pada tabel berikut. Ikatan gugus fosfat 4 PO4 vibrasi ulur pencahnya pada 1024,29 cm. Yang ketiga adalah XRD. Dari hasil pengujian XRD, peroleh sampel 200 mesh dengan lama reaksi 20 jam menunjukkan puncak-puncak dengan intensitas tertinggi pada suhu 20 seperti pada tabel berikut. Yang keempat adalah uji SEM. Berdasarkan gambar berikut, menunjukkan sampel hidroksiapatid suhu reaksi 160 derajat Celcius, ukuran partikel 200 mesh dan lama reaksi 20 jam. Sampel HAP pada SEM perbesaran 1000 kali memiliki ukuran morfologi yang berukuran 10 mikrometer. Nilai rasio CA per P adalah 10,00. Nilai ini lebih besar dari nilai nisbah CA atau P 15,0 hidroksiapatid komersial. That's all the presentation from us. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.